Shalom Sobat WB yang terkasih, Renungan Harian Wanita Bijak, Selasa 29 Juli 2025, dengan tema Fokus kepada Allah saja. Firman Tuhan diambil dari Kitab Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33, terjemahan baru 2. Kitab Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33, terjemahan baru 2. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia berkat kesehatan yang sudah Tuhan berikan buat kami, sehingga kami ada hari ini dan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan di sini bisa kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kitab Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33, terjemahan baru 2. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Marilah kita merenungkan firman Tuhan. Apa yang terjadi dengan perahu yang ditumpangi oleh murid-murid Yesus? Apa permintaan Petrus kepada Yesus? Dan apa yang terjadi ketika dia dapat berjalan di atas air? Dan mengapa Petrus tenggelam? Angin sakal yang terjadi di Danau Galilea itu membuat panik seluruh murid Yesus karena perahu yang mereka tumpangi diombang-ambingkan gelombang. Perasaan cemas, takut, dan khawatir bercampur jadi satu, sehingga mereka lupa bahwa ada Yesus yang selalu menyertai. Bahkan di saat Yesus datang pun, mereka tidak lagi mengenali Yesus karena ketakutan yang mereka alami. Hal yang sama pun terjadi dengan Petrus. Ketika dia berjalan di atas air, angin mulai bertiup dan fokus, pikiran, dan pandangannya tidak lagi kepada Yesus, sehingga yang dia rasakan adalah tiupan angin keras. Dan itu seketika membuat ketakutannya lebih besar daripada iman percayanya kepada Yesus. Dan dia pun mulai tenggelam. Padahal Yesus ada dan mengarahkan pandangannya kepada Petrus. Sobat WB yang terkasih, dalam hidup ini ada banyak hal yang dapat ditakuti. Namun Yesus ingin agar kita tetap memandang Dia dan percaya bahwa Dia selalu beserta dengan kita. Kita juga dapat belajar dari Petrus. Ketika Petrus keluar dari perahu dan mulai berjalan di atas air,
Dia percaya bahwa dirinya akan aman karena ada Yesus. Namun saat dia merasakan angin menerpanya, fokusnya tidak lagi kepada Yesus, sehingga dia menjadi takut dan akhirnya mulai tenggelam. Kerap kali awalnya kita melangkah dengan iman, namun selanjutnya kita berjalan dengan logika dan kekuatan diri kita sendiri. Kita tidak lagi memandang Yesus dan akhirnya sehingga iman kita pun perlahan-lahan dapat tenggelam. Iman bertumbuh lewat hidup yang berfokus kepada Allah dan bukan kepada diri sendiri. Biarlah dalam setiap langkah hidup kita selalu memandang kepada Yesus. Jangan pindahkan fokus kita kepada yang lain jika kita tidak mau tenggelam. Sobat WB yang terkasih, sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada rekan-rekan di dalam kelompok pemuritan kita, atas berkat yang kita terima dan komitmen kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini, di mana kami juga bisa belajar melalui sosok Petrus Tuhan, agar kami juga selalu fokus kepada Engkau. Apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami, baik itu yang menerpa kami saat ini, ataupun pergumulan yang belum kami selesaikan, biarlah kiranya Roh Kudus membimbing kami agar kami fokus kepada Engkau. Kami percaya di saat kami memusatkan pandangan kami, fokus kami kepada Engkau, kami percaya Engkau akan menolong kami untuk melewati setiap pergumulan yang ada di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk tidak beralih fokus dan kami fokus hanya kepada Engkau. Bantu kami lewat kami membaca dari firman-Mu dan lewat doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6, terjemahan baru 2.